Halo semua, selamat datang di Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat kue yang lagi happening lagi. Kue yang satu ini memiliki karakteristik yang hampir sama dengan kue yang sebelumnya, di mana cheesecake-nya melting kayak gini. Ya, kue ini bernama cheese tart. Walaupun kelihatannya sama-sama meleleh, tapi ini beda banget ya dari segi rasa dan tekstur. Di sini memiliki perpaduan tekstur renyah dan lembut dengan cheesecake yang super creamy dan meleleh di mulut. Ini kalau kita beli di cafe lumayan mahal loh harganya. Jadi yuk kita lihat gimana cara buatnya biar kamu bisa buat sendiri di rumah. Untuk kulit tartnya di sini aku pakai 100 gram mentega, aku pakai unsalted butter ya. Kalau pakai margarin boleh banget. Lalu tambahkan juga 70 gram gula halus, setengah sendok teh pasta vanila dan seperempat sendok teh garam. Bahan-bahan ini tinggal aduk rata hingga memiliki konsistensi yang lembut seperti ini. Setelah itu masukkan 40 gram telur. Di sini telurnya aku timbang ya. Lalu aduk rata kembali. Setelah itu lanjut masukkan bahan terakhir yaitu tepung terigu serbaguna atau tepung terigu protein sedang sebanyak 235 gram. Lalu aduk rata kembali semuanya. Di sini aku sarankan mengaduknya menggunakan spatula, jangan langsung menggunakan tangan ya teman-teman. Karena panas dari tubuh kita serta mengolininya secara berlebihan akan membuat adonan tartnya menjadi keras. Nah ini cukup sampai bergerindil kayak gini, lanjut bisa kita padatkan adonannya. Selanjutnya adonan aku simpan di dalam plastik tertutup. Di sini aku menggunakan plastik wrap. Di sini tujuannya agar adonan tidak cepat kering karena adonannya akan aku simpan di dalam kulkas. Setelah adonan didiamkan di dalam kulkas selama 30 menit, adonan akan lebih padat dan juga lebih mudah untuk kita cetak. Selanjutnya adonan tinggal kita pipihkan dengan ketebalan 0,3 sampai 0,4 cm. Dan setelah diameternya sama dengan cetakannya, kita langsung masukkan adonannya di cetakannya. Di sini aku menggunakan cetakan pai bongkar pasang ukuran 22 cm. Di resepnya sendiri sebenarnya menggunakan ukuran 20 cm. Tapi karena aku nggak punya, jadi aku pakai yang ada aja di rumah. Dan setelah dicoba, resep ini pas juga kok untuk ukuran 22 cm. Nah, jika adonannya ada yang pecah atau kurang rapat, ini bisa ditambal kayak gini, lalu tekan-tekan. Nanti setelah dipanggang, dia akan menyatu sendiri kok. Setelah kulit tatnya rapi seperti ini, lanjut kita tusuk-tusuk bagian dasarnya dengan garpu agar tidak menggelembung. Selanjutnya ini akan aku simpan dulu di dalam freezer selama 15-20 menit agar nanti hasil setelah dipanggang tidak menciut. Setelah itu kulit tatnya bisa dipanggang, tapi sebelumnya kita akan beri pemberat dulu. Di sini bagian atasnya aku alasi dengan baking paper. Lalu untuk pemberatnya di sini aku menggunakan beras. Teman-teman juga bisa menggunakan biji-bijian ya. Dan ini bisa langsung kita panggang. Di sini aku sudah panaskan oven 15 menit sebelumnya. Lanjut kita panggang adonan tartnya dengan suhu 160 sampai 170 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah 15 menit, kita keluarkan dulu painya dan kita angkat pemberatnya. Selanjutnya setelah diangkat pemberatnya, kita panggang kembali kulit tartnya selama 15 menit hingga benar-benar matang. Oh ya, untuk suhu dan waktu pemanggangannya bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya sudah matang sempurna, lanjut bisa didinginkan. Sambil menunggu tartnya dingin, kita bisa siapkan cheesecake-nya. Di sini aku menggunakan 300 gram cream cheese yang sudah suhu ruang. Selanjutnya tambahkan 95 gram gula halus. Dan kedua bahan ini tinggal diaduk hingga tercampur rata dan memiliki tekstur yang lembut. Di sini aku mengganti spatulanya dengan whisker agar lebih mudah melembutkan adonannya. Nah, setelah lembut seperti ini, bisa kita masukkan 1 butir telur. Lalu aku tambahkan juga seperempat sendok teh garam dan setengah sendok teh pasta vanila. Di sini aduk rata kembali semuanya hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, bisa kita masukkan whipped cream cair sebanyak 165 gram. Di sini whipped cream cair dan susu cair yang aku gunakan, aku timbang ya. Setelah itu aku masukkan juga 40 gram susu cair. Lanjut tinggal aduk rata kembali semuanya.
Dan untuk bahan terakhir, di sini aku masukkan 8 gram maizena. Aduk kembali hingga tercampur rata. Ini udah selesai, lanjut bisa kita masukkan ke dalam kulit tartnya. Di sini adonan cheesecake-nya aku saring terlebih dahulu agar adonannya lembut dan tidak ada yang bergerindil. Selanjutnya bisa kita panggang. Di sini ovennya tidak aku matikan ya dari yang sebelumnya, jadi ini masih panas. Lanjut kuenya kita panggang dengan suhu 200-220 derajat Celcius selama 15-20 menit. Untuk oven yang aku gunakan ini aku simpan di bagian paling atas. Karena api atasnya menurutku tidak terlalu panas walaupun sudah di set suhunya. Jadi untuk letak adonannya bisa disesuaikan dengan kondisi oven masing-masing. Setelah sekitar 20 menit memanggang, di sini bisa didinginkan. Dan hasil panggangannya, kue harus masih jiggly kayak gini ya. Selanjutnya, kue kita dinginkan terlebih dahulu hingga suhunya sama dengan suhu ruang. Setelah kuenya dingin, kue bisa kita torch agar ada kesan bakarannya. Dan karena aku ingin ada kesan karamelnya, aku taburkan sedikit gula pasir, lalu kita bakar kembali dengan torch. Dan ini hasilnya, warnanya jadi keemasan kan kalau kita taburkan gula di atasnya. Dan selanjutnya kue bisa kita keluarkan dari cetakan. Dan ini dia cheese tartnya siap untuk disajikan. Di sini karena aku kepengen banget langsung nyobain, jadi setelah di torch dan gak masuk kulkas dulu langsung aku potong dan ini dia hasil tekstur dari cheesecake-nya. Wah, kelihatan lumer banget kan ya teman-teman? Untuk rasanya sendiri ini enak banget. Perpaduan antara renyah dan lembut dari cheesecake-nya menyatu dengan baik, dijamin bakal bikin ketagihan. Namun setelah ini kue akan aku simpan di kulkas dulu, karena akan aku lihat bagaimana teksturnya, apa masih lumer atau enggak. Nah ini dia hasil setelah 2 jam di dalam kulkas dan sudah dingin kuenya. Dilihat dari tekstur cheese-nya sendiri di sini sudah lumayan set. Tapi walaupun begitu, kalau dipotong ini masih lumer banget. Aku pribadi lebih suka tekstur yang seperti ini, tapi ini balik lagi ke selera teman-teman ya. Oh ya, untuk testi resep ini sendiri, menurutku rasa dari cheese tartnya ini masih dominan manis. Kayaknya bakal enak banget nih kalau kita buat cheese tart dominan rasanya lebih ke gurih. Yang mau dibuatin resepnya, komen ya di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.